Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hizbullah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Herat Palu. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Ad-Darsyul Ashir atau pelajaran ke-10 pada file Madinah Book Arabic 2 yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPDF, yang dimana pada Ad-Darsyul Ashir ini di situ pada halaman pertamanya terdapat dialog antara Zakaria dan Musa, yang dimana percakapan ini nanti ini akan berkaitan dengan tamrin-tamrin yang ada pada Darsyul Ashir ini. Ya, baik, saya akan membacakan langsung dialognya dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba Zakaria li zayarati Hamidin ba'da salatil fajr, walakinnahu ma wajahadu fil baiti faqala li ibni Musa, aina abuka, yang mana artinya Zakaria pergi mengunjungi Hamid setelah salat subuh, akan tetapi dia tidak menemukannya di rumah. Lalu dia bertanya kepada anak laki-laki Hamid yang bernama Musa. Dia pun bertanya, di mana ayahmu? Musa menjawab, zahaba ila suqi, beliau pergi ke pasar. Terus Zakaria ayazhabu ila suqi kulla yaum, yang artinya apakah beliau pergi ke pasar setiap hari? Musa kembali menjawab, na'am, yazhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajr, yang artinya ya, beliau selalu pergi ke pasar setelah salat subuh. Terus Zakaria kembali bertanya, mata yarji'u minas suqi, artinya kapan beliau pulang dari pasar? Ya, terus Musa kembali menjawab, yarji'u fis sa'ati sabi'ah wa ahyanan fis sa'ati saminah, yang artinya beliau pulang pada jam 7 dan kadang-kadang jam 8. Terus Zakaria bertanya kembali, maza yaf'alu fil bait, artinya apakah yang dilakukan beliau di rumah? Terus Musa menjawab, yaqra'u suhufa wa yasma'u ahbara minal iza'ah, artinya beliau membaca koran dan mendengarkan berita dari radio. Terus Zakaria bertanya kembali kepada Musa, mata yazhabu ilal masna, artinya kapan beliau pergi ke pabrik? Terus Musa menjawab, yazhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisfi, artinya beliau pergi pada jam setengah 10 atau 9:30. Terus Zakaria kembali bertanya, wa mata yarji'u min hunaka, artinya dan kapan beliau pulang dari sana? Terus Musa menjawab kembali, yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi ausaniyah, artinya beliau pulang pada jam setengah 2 atau 13:30 ya, biasanya juga jam 2. Nah, terus Zakaria kembali bertanya kepada Musa, ayazhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhur, apakah beliau pergi ke pabrik lagi setelah zuhur? Terus Musa menjawab, la yazhabu ba'da zuhri, yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri, artinya tidak, beliau tidak pergi setelah zuhur, beliau duduk di sini di ruang kerjanya atau ruang kantornya setelah sholat asar. Terus Zakaria kembali bertanya, kam amilan ya'malu fi masna'ikum, artinya berapa banyak pekerja yang bekerja di pabrik kalian? Terus Musa menjawabnya, masna'una laisa biqabir ya'malu fihi mi'atun wa kamsatun wa isruna amilan wa muhandisan, artinya pabrik kami tidak terlalu besar, ada 125 pekerja dan 2 orang insinyur yang bekerja di dalamnya. Terus Zakaria pun berkata, as-sa'atul ana tasi'atu illa rub'an wa ma raja'a abuka, artinya sekarang sudah jam 9 kurang seperempat atau jam 8:45 dan ayahmu belum juga pulang. Musa menjawab kembali, Allahu yarji'ul yauma mutaakhiran, mungkin hari ini beliau pulang terlambat. Nah, itu tadi dialog percakapan antara Zakaria dan Musa. Ya, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang
tamrinnya. Tamrin 1 berdasarkan jawabannya ini berdasarkan dari percakapan yang sebelumnya tadi antara Zakaria dan Musa. Berikut perintah tamrin 1 itu ada Ajib anil as'ilatil atiyah, yang artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, ziyarati man zahaba Zakaria, artinya untuk mengunjungi siapa Zakaria pergi. Ini jawabannya zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid. Pertanyaan kedua, mata zahaba, artinya kapan dia pergi. Jawabannya di situ dia zahaba ba'da salatil fajri, dia pergi setelah salat subuh. Terus pertanyaan ketiga, aina yazhabu Hamidun ba'da salatil fajr, artinya kemana Hamid pergi setelah salat subuh. Jawabannya yazhabu ila suq, beliau pergi ke pasar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, mata yarji'u minas suqi, artinya kapan beliau pulang dari pasar. Jawabannya yarji'u fis sa'atis sabi'ah wa ahyanan fis sa'atis saminah, artinya beliau pulang pada jam 7 dan kadang-kadang pada jam 8. Nah, untuk pertanyaan kelima, maza yaf'alu fil bait, artinya apa yang beliau lakukan di rumah. Maksudnya Hamid ini apa yang dilakukan Hamid di rumah. Jawabannya adalah yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbara minal iza'ah, artinya beliau membaca koran dan mendengarkan radio, berita dari radio. Terus pertanyaan keenam, mata yazhabu ilal masna, artinya kapan beliau pergi ke pabrik. Nah, jawabannya yazhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi, artinya beliau pergi pada jam setengah 10 atau 9.30. Terus pertanyaan ketujuh, kam amilan ya'malu fi masna'i, artinya berapa banyak pekerja yang bekerja di pabriknya. Jawabannya adalah ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan, artinya pekerja yang bekerja di dalamnya ada 125 orang. Terus pertanyaan ke-8, kam muhandisan ya'malu fi masna'i, artinya berapa banyak insinyur yang bekerja di pabrik itu. Jawabannya adalah ya'malu fihi muhandisan, artinya ada 2 orang insinyur yang bekerja di dalamnya, pabrik itu maksudnya. Nah, itu tadi tamrin 1 beserta jawabannya ya. Terus kita masuk ke bagian kedua, tamrin 2. Nah, di tamrin 2 situ ada perintah sahih mayali, yang artinya benarkanlah kalimat-kalimat berikut, yang dimana kalimat di bawah ini salah berdasarkan cerita atau dialog di atas. Terus di sini kita diminta untuk membenarkannya maksudnya. Nah, yang dimana pada kalimat pertama itu ada Hamidun ibnu Musa, yang artinya Hamid adalah Musa. Nah, ini adalah pernyataan yang salah berdasarkan teks itu. Jadi pernyataan yang benar adalah Musa ibnu Hamidin, artinya Musa adalah anak dari Hamid. Terus pernyataan kedua, yazhabu Hamidun ila suqi ahyan, artinya Hamid pergi ke pasar kadang-kadang. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Yang benarnya adalah yazhabu Hamidun ila suqi daiman, Hamid selalu pergi ke pasar. Terus untuk pernyataan ketiga, yazhabu Hamidun ilal masna'i fis sa'atis saminati wan nisfi, artinya Hamid pergi ke pabrik jam 8.30. Nah, ini pernyataan yang salah. Yang benarnya adalah yazhabu Hamidun ilal masna'i fis sa'ati tasi'ati wan nisfi, yang dimana Hamid pergi ke pabrik pada jam setengah 10, 9.30, bukan 8.30 ya. Ya, terus kita lanjut ke pernyataan keempat, yang di situ ada kalimat yazhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati zuhri aidan. Di situ artinya dicerita ditegaskan kalau dia tidak pergi lagi setelah zuhur. Nah, itu pernyataan yang salah. Yang benarnya adalah la yazhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati zuhri, yang artinya Hamid tidak pergi ke pabrik setelah salat zuhur. Terus pernyataan kelima, yajlisu fil baiti ba'da salatil asri. Nah, di sini artinya dia duduk di rumah setelah asar. Ini pernyataan yang salah.
yang betulnya adalah yajlisu fi maktabihi ba'da salatil asri. Beliau duduk di ruang kerjanya setelah sholat asar. Nah, terus pernyataan yang keenam, masna'u hamidin kabirun, artinya pabrik hamid besar. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Yang benarnya adalah masna'u hamidin laisa bikabirin, pabrik hamid tidak besar, berdasarkan percakapan sebelumnya. Oke, kita masuk ke tamrin 3, itu memahami pola kata kerja. Dimana di tamrin ketiga ini ada perintahnya ta'amalil amsilatal atiyah, yang artinya perhatikan contoh-contoh berikut, yang dimana bagian ini adalah contoh perubahan dari kata kerja lampau fi'il madi ke kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan terjadi fi'il mudhari. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Ada 3 contoh perbedaan antara fi'il madi, kata kerja lampau, dan fi'il mudhari. Dimana contoh pertama dari fi'il madi di situ zahaba aliyun ilal madrasati amsi. Nah, di sini artinya Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Ini menunjukkan kata kerja lampau ya. Zahaba itu telah pergi. Sedangkan fi'il mudhari'nya itu yazhabu aliyun ilal madrasati kulla yaum. Artinya Ali pergi ke sekolah setiap hari. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya adalah zahaba dan yazhabu. Yang yazhabu ini artinya pergi. Dia baru saja melakukannya atau akan melakukan. Ini belum terjadi ya. Terus contoh keduanya di situ dia pada fi'il madinya itu qara'a Ismailul Qur'an. Artinya Ismail telah membaca Al-Qur'an. Sini kata kerjanya fi'ilnya dia qara'a, fi'il madinya. Sedangkan fi'il mudhari'nya itu yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaum. Artinya Ismail membaca Al-Quran setelah salat subuh setiap hari. Ya, jelas ya perbedaannya. Terus contoh ketiga situ gasala rajulu sayyaratu, artinya laki-laki itu telah mencuci mobilnya. Nah, ini sudah terjadi fi'il madi ya, kata kerja lampau dari kata fi'ilnya gasala. Nah, terus di fi'il mudhari'nya dia yagsilu rajulu sayyaratu kulla usbu'in. Artinya laki-laki itu mencuci mobilnya setiap minggu. Nah, ini kata fi'il mudhari karena dia akan melakukannya dan sudah jadi rutinitasnya. Oke. Berikut kita masuk ke tamrin keempat. Ya. Dimana di situ ada perintahnya ta'amalil amsilata waktu mudhari al-af'alil atiyah. Yang artinya perhatikan contoh-contohnya dan tulislah bentuk mudhari dari atau kata kerja sekarang dari kata-kata kerja berikut. Nah, kita di sini dia dikelompokkan menjadi 3. Ada pola harakat tengah yang berbunyi U, terus ada pola harakat tengah yang berbunyi I, dan ada pola harakat tengah yang berbunyi A. Ya, ada 4. Yang keempatnya pola kata kerja asal kasrah I menjadi A. Kita bahas pertama di sini pola yang pertama. Itu pola harakat tengah bentuk O atau dhamma. Pada kelompok ini huruf kedua dari belakang saat berubah ke fi'il mudhari akan berharakat dhammah atau U. Dimana di situ contohnya pada kata kataba berubah ke yaktubu. Dia. Kemudian dari fi'il madi ke mudhari. Di sini jelas perbedaannya ya, yaktubu dan kataba dengan yaktubu. Terus contoh keduanya di situ dari dakhala ke yadkhulu. Dakhalanya fi'il madi, sedangkan yadkhulu fi'il mudhari'nya. Dakhala yang artinya masuk, terus yadkhulu sedang masuk. Nah, terus yang berikutnya di situ kharaja fi'il madinya, sedangkan fi'il mudhari'nya yakhruju, yang artinya kharaja ini keluar, sedangkan yakhruju ini sedang keluar ya. Nah, itu tadi pola harakat tengah berbentuk dhamma. Kita lanjut ke pola harakat tengah yang berbunyi I atau kasrah, yang mana huruf kedua dari belakang saat berubah ke fi'il mudhari ini akan berharakat kasrah berbunyi I.
dimana di situ pada fiil madinya jalasa yang berarti duduk menjadi yajlisu, yajli, li berharakat kasrah, yajlisu atau sedang duduk. Nah, terus contoh keduanya dia wasala dari fiil madi jika berubah ke mudhari yaglisu, yang wasala itu yang artinya mencuci, sedangkan yaglisu sedang mencuci, lagi mencuci ya. Ya, kita masuk ke pola harakatnya. Bunyi A. Pola kelompok pada kelompok ini huruf kedua dari belakang saat berubah ke fiil mudhari berharakat fathah. Yang dimana pada fiil madinya zahaba jika berubah ke fiil mudhari yazhab itu ada huruf ha yang berharakat fathah, huruf kedua dari belakang. Yang dimana zahaba ini artinya pergi, sedangkan yazhabu ini artinya sedang pergi. Contoh kedua raka'a. Raka'a pada fiil madinya jika berubah ke fiil mudhari di situ dia yarka'u. Yarka'u. Di mana raka'a ini artinya ruku, sedangkan yarka'u sedang ruku. Oke. Kita masuk ke pola keempat, yaitu pola kata kerja asal kasrah i menjadi a. Ya, yang dimana pada kelompok kata kerja ini kata kerja lampaunya berharakat tengah kasrah i, namun ketika berubah ke fiil mudhari berubah menjadi fathah. Ya, contohnya sami'a dalam bentuk madi, fiil madi jika berubah ke fiil mudhari yasma'u. Ya, ini i sami'a jadi yasma, mi dan ma, yasma'u. Yang sami'a ini artinya mendengar, sedangkan yasma'u ini sedang mendengar. Terus contoh kedua fahima. Fahima pada fiil madi yang artinya paham atau mengerti jika berubah ke dalam bentuk fiil mudhari menjadi yafhamu atau sedang paham. Ya, dia sedang memahami maksudnya. Nah, di sini dia yang pada awalnya kasrah fahi, ini berubah dia yafhamu. Oke, untuk contoh ketiganya dia ya, biar lebih jelas. Rakiba pada bentuk madinya, fiil madinya yang berarti naik, sedangkan yang jika berubah dalam bentuk fiil mudhari yarkabu, ya, yang dari rakiba jadi yarkabu. Rakiba artinya naik, sedangkan yarkabunya sedang naik ya. Oke, itu tadi pembahasan dari tamrin keempat. Kita masuk ke tamrin kelima ya, yang dimana pada tamrin kelima di situ ada kalimat perintahnya akmilil jumalil atiyata biwada'i fi'il mudhari'in munasibin fil faragh. Artinya sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata kerja mudhari yang sesuai pada ruang yang kosong. Di situ ada titik-titiknya ya. Yang dimana pada contoh pertama itu ada di situ tertulis titik-titik, terus abi ila suqi kulla sabah. Nah, di situ kita disuruh melengkapi kata kerja mudhari ya, atau yang sedang terjadi atau rutinitas maksudnya mudhari ini. Nah, di situ kalimat lengkapnya di situ yazhabu abi ila suqi kulla sabah. Nah, yang artinya ayahku pergi ke pasar setiap hari. Kita memasukkan kata kerja fiil mudhari yazhabu. Nah, terus pada contoh kedua di situ mata titik-titik abuka minal masna. Nah, di situ kita masukkan kata yarji'u, dimana kalimat lengkapnya mata yarji'u abuka minal masna'i, artinya kapan ayam pulang dari pabrik. Terus contoh yang pada ketiganya nomor 3 Ahmadul kahwata wa. Nah, di situ titik-titik Yusufus saya. Jadi kembali di situ kita disuruh menaruh dua kata fi'il mudhari. Nah, itu kalimat lengkapnya dia yasrabu Ahmadul kahwata wa yasrabu Yusufas saya. Artinya Ahmad minum kopi dan Yusuf minum teh. Nah, pada contoh kalimat keempat di situ titik ahi sebuka wa titik al ahbara
minal izaati kulla sabah. Yang mana kalimat lengkapnya itu yaqra'u, kita masukkan yaqra'u dan yaqra'u suhufa yasma'ul akhbara minal izaati kulla sabah. Nah, jadi kita masukkan kata yaqra'u dan yasma'u ada di garis bawah ya. Artinya saudaraku membaca koran dan mendengar berita dari radio setiap pagi. Iya. Kita masuk ke soal kelima. Al-mudarrisu ala saburat. Nah, di sini kata kerja fi'il mudhari yang cocok dia yaktubu. Ya, kita menulis. Mana kalimat lengkapnya itu yaktubul mudarrisu ala saburah. Artinya guru itu sedang menulis di papan tulis. Kita lanjut ke nomor 6. Titik hisamun wajhahu bisabun. Di sini kita memasukkan kata kerja yang cocok yaitu yagsilu, mencuci. Ya, sedang mencuci. Mana lengkapnya yaglisu hisamun wajhahu bisabun. Artinya Hisam mencuci wajahnya dengan sabun. Terus pada nomor 7 titik al-mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyah. Nah, di sini kata kerja yang cocok yaitu kita masukkan yakhruju atau sedang keluar atau yarji'u. Juga bisa ya. Nah, di sini kalimat lengkapnya yakhruju kita masukkan yakhruju itu sedang keluar. Yakhrujul mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyah. Artinya kepala sekolah sedang keluar dari sekolah pada jam 2. Itu tadi penjelasan dari tamrin 5. Terus kita akan lanjut lagi ke bagian ke-6, tamrin ke-6, membaca angka 21 sampai 30. Kalimat perintahnya iqra' ma yali. Bacalah apa berikut ini. Nah, sini ada catatan kata Taliban di akhir artinya adalah siswa atau murid laki-laki. Itu pada yang menggunakan angka 21 ya, itu wahidun wa isrunat taliban. Terjemahannya 21 siswa. Terus yang 22 siswa isnani wa isrunat taliban. Yang 23 salasatun wa isrunat taliban. 24 arba'atun wa isrunat taliban. Terjemahannya 24 siswa. Yang ke 25 siswa hamsatun wa isrunat taliban. Yang 26 siswa sittatun wa isrunat taliban. Yang ke 27 siswa sab'atun wa isrunat taliban. Yang ke 28 siswa samaniyatun wa isrunat taliban. 29 siswa tis'atun wa isrunat taliban. Yang terakhir 30 siswa salasunat taliban. Itu tadi penjelasan pada tamrin ke-6 ya. Terus kita masuk ke tamrin ke-7. Nah, tamrin ke-7 ini disitu kita disuruh untuk mengubah angka menjadi tulisan huruf. Mana kalimat perintahnya iqra' ma yali summa kutubu ma'a kitabatil aqramil walidati fihi bil huruf. Artinya bacalah apa yang berikut ini kemudian tulislah kembali beserta mengubah angka-angka yang terdapat di dalamnya menjadi tulisan huruf. Nah, pada contoh 1 di situ tertulis huruf 29 dan 30 ya. 30. Nah, pada hasil kalimat itu cara jawabnya dia bisyahri tis'atun wa isruna aw salasuna yauman. Artinya dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari. Pada contoh kedua fi hazihil hafilati kamsatun wa isruna rakiban. Artinya di dalam bus ini ada 25 penumpang. Pada contoh ketiga ja'al yauma isnani wa isruna taliban jadidan. Artinya hari ini telah datang 22 siswa baru. Pada contoh keempat fi hazal kitabi wahidun wa isruna darsan. Artinya di dalam buku ini ada 21 pelajaran. Terus contoh kelima dia hazal mal'abu
wal abu tulahu samaniyatun wa isruna misran wa arduhu arba'atun. Artinya lapangan ini panjangnya 28 meter dan lebarnya 24 meter. Terus contoh nomor 6, al-masafatu bainahuma salasatun wa isruna kilo misran. Begitu dia. Terus kita lanjut ke bagian ke-8. Tamrin 8 itu memahami lawan kata antonim berdasarkan kata antonim dengan kata mutaakhiran dan mubakhiran, ya. Pula ini artinya mubakhiran di akhir waktu, mubakhiran di awal waktu lebih cepat, sedangkan mutaakhiran terlambat atau di akhir waktu. Nah, contoh kalimat pertama yaitu dhahabtu ilal madrasatil yauma mubakhiran wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran, yang artinya saya pergi sekolah hari ini di awal waktu dan pulang ke rumah terlambat. Contoh kalimat kedua zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiran, artinya Laila pergi ke universitas terlambat, menggunakan akhiran tan karena Laila perempuan, ya. Terus contoh kalimat ketiga zahabati tabibatul yauma ilal mustasfa mubakiratan, artinya dokter perempuan itu pergi ke rumah sakit hari ini di awal waktu. Terus kita tadi penjelasan dari tamrin 8, kita masuk ke tamrin 9, di mana di tamrin 9 sini kita disuruh untuk membuat kalimat dan kosakata baru. Ada beberapa kosakata baru. Nah, nanti juga ada kalimat perintahnya kawin jumalan musta'milanil kalimatil atiyah, artinya buatlah kalimat yang menggunakan kata berikut. Situ ada kata daiman, ahyanan, mutaakhiran, dan marwatan ukhra. Ya, pada kata daiman atau yang artinya selalu, itu kita berikan contoh kalimat di situ, yazhabu hamidun ila suqi daiman. Ini berdasarkan percakapan tadi, ya. Di atas contoh kalimat kita ambil dari situ saja biar lebih memudahkan pemahaman kita. Dan di situ yang artinya tadi itu kami selalu pergi ke pasar. Nah, untuk kata ahyanan yang berarti kadang-kadang, artinya kadang-kadang, contoh kalimatnya aqra'u suhufa ahyanan, yang artinya kadang-kadang saya membaca koran. Terus pada kata mutaakhiran atau yang berarti terlambat, contoh kalimatnya raja'a abil yauma mutaakhiran, artinya ayahku pulang terlambat hari ini. Pada kata terakhir maratan ukhra, yang artinya sekali lagi atau lagi, contoh kalimatnya adalah la tazhab ila hunaka maratan ukhra, artinya jangan pergi ke sana lagi. Nah, di sini tadi penjelasan dari berikut kita akan membacakan kosakata baru yang telah kita pelajari dari ad-darsul asyari, ya. Nah, di sini ada kata daiman yang berarti selalu, ahyanan kadang-kadang, maratan ukhra sekali lagi atau lagi, ada maktabun meja tulis atau ruang kerja, ada amilun bekerja, jamaknya ummalun guru, ada kata tulun panjang, ada ardun lebar, dan masafatun jarak. Terus ada kilometron yang jamaknya kilometer, artinya kilometer. Terus ada santimetron yang jamaknya dia sentimetrat, artinya sentimeter. Ada kata mitron, jamaknya dia amtarun yang berarti meter. Amalun pekerjaan atau perbuatan. Fa'alan melakukan kata kerja lampau. Rakibah naik atau mengendarai. Raka'a ruku, sajada bersujud. Ya, itu tadi pembahasan dari tamrin ke-9. Ya, sekaligus untuk mengakhiri video saya pada kali ini, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Yang benarnya berasal dari Allah, yang salah berasal dari diri saya sendiri. Saya pamit undur diri. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.